Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Puspita dengan NIM 230101070151 lokal A PGMI 23. Baiklah, di sini saya akan menceritakan hasil dari wawancara dengan salah satu guru yang ada di sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan salah satu mahasiswa. Baik, di sini saya ingin mewawancarai kakak. Nah, menurut kakak, acara bertamat di kampung kakak itu bagaimana? Apa itu acara bertamat? Acara bertamat itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita setelah kita menuntaskan membaca Al-Quran. Maka dari itu diadakan acara khataman atau bertamat Al-Quran. Biasanya tahapannya bagaimana? Tahapannya biasanya kalau kami itu di kampung sebelum bertamat tentu berarak dulu, pakai payung kembang, misalnya turun dari rumah lalu diarah ke rumah yang bersangkutan. Nah, melalui barak pakai payung kambang, benar masuk ke rumah yang si anak bertamat tadi. Habis itu apa yang dilakukan oleh yang ingin bertamat itu, membaca surah apa aja? Misalnya kami kalau tradisi bertamat itu membacanya dari juz 30 dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, lanjut ke surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Kemudian biasanya bahan ataupun alat-alat apa yang digunakan saat untuk melakukan acara bertamat itu? Kalau bahan yang biasanya disediakan tuh payung kambang. Payungnya itu dirangkai dengan bermacam-macam kambang, kayak kembang kenanga, kembang sepatu, kembang kertas. Untuk pembuatan payung kambang. Makanannya biasanya ada lakatan. Lakatan itu dibarengi lawan inti memakannya. Inti itu terbuat dari kelapa muda dan gula merah. Lalu bahan-bahannya itu biasanya kalau kita anak bertamat itu kita memakai rihal atau tata dudukan geser mana Al-Qurannya. Biasanya tempat duduk untuk yang bertamat ini biasanya dilapis sama taki bahalai yang disusun hingga 7 lapis. Nah, itu buat tempat duduk si yang bertamatnya. Kemudian setelah itu selain lakatan sama nanti biasanya ada juga tambahannya seperti wajib. Nah, tangannya. Habis itu setelah acara bertamat itu apa yang dilakukan? Nah, setelah selesai membaca surah khataman tadi, biasanya membaca doa khataman Quran dulu, baru membaca membaca doa salaman. Nah, baru kemudian setelah itu untuk yang penonton atau audiensnya tuh diberi seperti kalaunya cemilannya biasanya kudakannya seperti lakatan, tapi kadang ada juga yang menyediakan kayak soto atau nasi sop sebagai tanda terima kasih pada hadirin yang telah berhadir mengikuti acara pertama. Nah, setelah makan bersama biasanya yang bertamat ini, orang yang bertamat itu tadi sungkeman atau bersalaman lawan para hadirin yang hadir pada saat itu. Oke. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya. Itu kayak Pak? Biasanya sebagai warga lokal masyarakat Desa Sungai Batung Kabupaten Berangan, warga di sini ya, para ibu-ibu mengolah masakan nasi ketan, kemudian dibentuk segi 4. Ya. Kemudian merebus telur, kemudian telur yang telah matang diletakkan di beras ketan yang telah dimasak tadi. Oh ya. Tapi di sini lebih ke bendera atau uang 2.000 yang uang 2.000 tadi ditempel ke bilah lidi, kemudian ditusuk-tusuk ke beras ketan tadi.
itu tahapannya anak-anak itu disuruh membaca dari ayat berapa sampai surah apa? Tahapan dari membaca surahnya dari surah Ad-Duha, kemudian dari sampai surah Al-Baqarah ayat 5. Yang mana hasil wawancara tersebut, batamat tersebut menurut mereka adalah sebagai wujud rasa syukur kita setelah menuntaskan bacaan Al-Quran. Maka dari itu dilakukannya lah acara khataman Al-Quran atau disebut dengan acara batamat. Adapun tahapan acara batamat, sebelum acara dimulai, orang yang ingin batamat itu diarak terlebih dahulu dengan menggunakan payung kambang yang mana diarak dari salah satu rumah tetangga ke rumah yang ingin melakukan acara khataman tersebut atau batamat tersebut. Kemudian acara batamat tersebut yakni membaca ayat Al-Quran dari juz 30 yakni surah Ad-Duha sampai surah Al-Baqarah ayat 5. Kemudian alat dan bahan yang disediakan pada acara tersebut yaitu payung kambang, yang mana payung ini dihiasi dengan berbagai jenis kambang. Kemudian untuk makanannya yang disediakan yakni pertama, lakatan yang dibentuk seperti gunung atau biasanya disebut gugunungan, hinti, buah nanas, telur ayam, telur bibik, ataupun telur burung puyuh. Biasa juga ditambahkan dengan makanan wajib. Kemudian telur dan juga bendera serta uang yang ditempelkan di lidi juga ditusukkan di atas ketan tersebut. Kemudian alat yang digunakan biasanya yakni sebuah Al-Quran serta rehal, lalu lapik duduk atau tempat duduk biasanya dilapisi dengan tapih bahalai sebanyak 7 lapisan. Setelah acara batamat tersebut, diakhirilah dengan membaca doa khataman Al-Quran dan doa selamat. Kemudian dilanjutkan dengan acara sungkuman kepada para hadirin yang datang di acara tersebut. Lalu setelah sungkuman dilakukanlah acara makan bersama, yakni ketan yang tadi dibagikanlah kepada para hadirin yang ada di acara tersebut. Baik, itulah tadi hasil wawancara saya. Kemudian saya ingin memberikan refleksi tentang acara tersebut. Menurut saya, acara batamat Al-Quran termasuk dialogis atau dinamis. Artinya, Islam dan budaya daerah saling berhubungan dan berjalan bersama. Karena dalam acara batamat terlihat bahwa nilai-nilai Islam dan budaya lokal saling berpadu dengan indah. Masyarakat tetap berpegang pada ajaran Islam, yaitu mensyukuri nikmat Allah setelah menyelesaikan bacaan Al-Quran dan memuliakan kitab suci. Namun, cara penyampaiannya disesuaikan dengan adat dan tradisi daerah. Misalnya, arak-arakan dengan payung kambang bukanlah bagian dari ibadah, tetapi menjadi simbol kegembiraan dan penghormatan bagi orang yang telah mengkhatamkan Al-Quran. Lalu, makanan seperti ketan, hinti, telur merupakan bentuk sedekah dan rasa syukur, bukan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian doa khataman dan sungkuman mencerminkan rasa hormat dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, semua unsur tersebut tidak bertentangan dengan tauhid ataupun syariat Islam, karena inti acaranya tetap berfokus pada syukur kepada Allah dan penghormatan terhadap Al-Quran. Namun, tradisi ini juga tidak bisa disebut murni akomodatif, karena Islam tidak hanya mengikuti budaya, tetapi juga menyaring dan menyesuaikan agar selaras dengan nilai-nilai agama. Baiklah, itu tadi penyampaian dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.